Persepsi dan Pengetahuan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Praktik Suap dan Joki di Dunia Pendidikan. Kelompok 7. Abstrak praktik suap dan joki merupakan bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang semakin sering terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Fenomena ini mencerminkan krisis nilai dan integritas akademik yang sangat mengkhawatirkan, terutama di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap praktik suap dan joki yang terjadi di lingkungan kampus. Penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 20 mahasiswa dari berbagai jurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap praktik tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemahaman mengenai sanksi hukum dan konsekuensi etik dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dan pembinaan nilai integritas sangat penting untuk diimplementasikan secara lebih luas dalam lingkungan pendidikan tinggi. Pendahuluan. Korupsi dalam bidang pendidikan adalah masalah signifikan yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta integritas akademik. Dua bentuk pelanggaran yang umumnya terjadi dalam pendidikan adalah suap dan penggunaan joki. Suap sering dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan nilai kelulusan atau peluang tertentu dengan cara tidak etis dan ilegal. Menurut Yasmin Hairunisa dan rekan-rekannya, fenomena kecurangan akademik di sekolah dan universitas, termasuk praktik joki dan suap, muncul akibat lemahnya pengawasan, transparansi yang kurang, dan budaya permisif dalam lingkungan pendidikan. Korupsi dalam sektor pendidikan mencakup suap, joki, atau pungutan liar, memberikan dampak berat terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan pengetahuan mahasiswa secara statistik berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan sikap dan pengetahuan mahasiswa dalam jumlah responden tertentu. Dalam hal ini, sebanyak 20 mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online yang disebarkan melalui platform Google Form. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Identitas responden, 2. Pertanyaan seputar persepsi terhadap praktik suap dan joki dalam pendidikan, dan 3. Pertanyaan mengenai pemahaman atau pengetahuan responden terhadap aspek hukum dan sanksi yang mengatur kedua praktik tersebut. Hasil dan pembahasan. Identitas responden. Dari total 20 responden, mayoritas terdiri dari perempuan sebanyak 13 orang 65% dan laki-laki sebanyak 7 orang 35%. Usia responden berkisar antara 18-22 tahun dan berasal dari berbagai program studi seperti pendidikan, hukum, ekonomi, dan ilmu sosial. Mayoritas responden adalah mahasiswa semester 3 ke atas, yang berarti mereka telah memiliki pengalaman cukup lama dalam mengikuti perkuliahan dan terpapar berbagai sistem evaluasi akademik. B. Persepsi mahasiswa. Sebagian besar responden menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak praktik suap dan joki. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa praktik suap adalah tindakan tidak etis yang merusak sistem pendidikan. Sementara itu, 80% responden menyatakan bahwa joki ujian atau tugas adalah bentuk penipuan akademik yang tidak dapat ditoleransi. Meskipun demikian, terdapat 20% responden yang mengaku pernah melihat atau mendengar secara langsung praktik joki di lingkungan kampus mereka, baik itu saat ujian berlangsung maupun dalam penyusunan tugas akhir. C. Pengetahuan hukum mahasiswa. Pengetahuan mahasiswa terhadap aspek hukum yang mengatur praktik suap dan joki masih tergolong rendah. Dari 20 responden, hanya 8 orang 40% yang mengetahui bahwa praktik suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebanyak 12 responden 60% tidak mengetahui bahwa praktik joki dapat dikenai sanksi administratif dan etik, bahkan dalam kasus tertentu dapat dijerat secara pidana jika menyangkut pemalsuan identitas. D. Faktor-faktor penyebab. Mengacu pada Hairunisa et al. Tahun 2024,
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik suap dan joki dalam dunia pendidikan, di antaranya adalah tekanan akademik yang tinggi, keinginan untuk memperoleh nilai tinggi secara instan, lemahnya pengawasan dari dosen atau institusi, serta budaya permisif yang berkembang di lingkungan mahasiswa. Selain itu, kurangnya penanaman nilai-nilai integritas dan etika akademik sejak awal perkuliahan turut menjadi pemicu suburnya praktik-praktik kecurangan tersebut. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 responden mahasiswa dari berbagai jurusan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi yang cukup baik dan tegas dalam menolak praktik suap dan joki di dunia pendidikan. Mereka memandang praktik tersebut sebagai bentuk kecurangan yang merusak keadilan akademik dan mencederai nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pendidikan tinggi. Namun, meskipun kesadaran moral mereka tergolong tinggi, masih ditemukan sikap permisif terhadap keberadaan praktik tersebut di lingkungan sekitar yang mencerminkan adanya toleransi diam atau ketidakberdayaan dalam menanggapi situasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.